Bebek ini bisa bikin musik pakai kuak-kuak. Daki menemukan sesuatu yang menarik. Kuak, kuak. Daki mulai bereksperimen. Iramanya semakin keren, suaranya rame, semua hewan joget bareng. Petok, petok, asik. Ayam berseru. Mo, goyang. Sapi menambah dengan semangat. Pecah. Like kalau kamu juga suka musik gokil. Kucing mainan laser. Kucing ini nggak bisa berhenti ngejar titik merah, kata Rator dengan bersemangat. Ia kejar-kejaran sampai jungkir balik. Semua ngakak. Komentar. Pernah lihat kucing main laser juga? Bebek ini joget tiap kali hujan turun. Ia cipratin air sambil goyang lucu. Kelinci ikut mendekat. Asik juga. Kelinci katanya dengan gembira. Semua hewan ikut. Hujan adalah pesta. Burung berkata dengan suara ceria. Hujan membawa kebahagiaan bagi semua. Like kalau kamu gak suka nari waktu hujan. Kupu-kupu tak sabar menetas. Kupu-kupu ini gak sabar pengen cepat cantik, kata narator dengan antusias. Ia keluar dari kepompong terlalu cepat. Sayapnya belum kuat. Setuju nggak? Semua indah butuh waktu. Gajah ini pengen banget jadi kecil kayak tikus. Aduh, kenapa ya aku besar sekali? Aku ingin sekali jadi kecil seperti tikus. Gani said with sadness in his voice. Gani berjalan melewati semak-semak, membayangkan betapa enaknya menjadi kecil. Tiba-tiba, Gani melihat seekor tikus yang sedang gemetar ketakutan. Ah, tolong, ada kucing! Titi teriak dengan ketakutan. Seekor kucing besar muncul dan mengejar Titi. Untungnya, Titi berhasil masuk ke lubang kecil dengan cepat. Gani melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. Ia mulai berpikir, oh, jadi kecil juga tidak enak ya. Ternyata tikus takut kucing. Gani berkata dengan terkejut. Gani tersenyum lega dan bersyukur. Aku bersyukur menjadi besar. Kalau besar, aku tidak perlu takut kucing. Gani berkata dengan senang. Gani berjalan dengan riang di hutan, menyadari bahwa setiap ukuran punya kelebihan dan kekurangan. Di sebuah desa yang tenang, mentari telah lama bersinar. Tapi lihatlah, ayam ini malah telat berkokok. Mo, kok belum ada kokok ayam ya? Sapi bertanya dengan bingung. Kwek-kwek, biasanya sudah ramai dari tadi. Bebek menjawab dengan bingung. Para hewan di desa mulai resah. Biasanya kokok jago membangunkan mereka. Tapi hari ini, sunyi senyap. Cit! Jago, bangun, sudah siang. Tikus itu berkata dengan panik. Seekor tikus pemberani mencoba membangunkan Jago. Tapi Jago masih pulas. Kukuruyuk, kok sudah jam segini? Jago exclaimed, shocked. Jago was startled. He had overslept. All the animals woke up late because of him. Maafkan aku teman-teman, besok aku janji bangun lebih pagi. Jago said, regretfully. Jago promised not to repeat his mistake. He was determined to wake up earlier tomorrow. Share kalau kamu juga pernah kesiangan. Kelinci paling cepat di hutan. Kelinci ini sombong banget karena larinya cepat. Tapi pas lomba, dia ketiduran, kalah sama kura-kura. Like kalau kamu tahu kerja keras ngalahin sombong. Burung hantu ini malah ngantuk waktu matahari bersinar. Aduh, kenapa siang ini terasa panjang sekali? Hantu mengeluh dengan suara lelah. Hantu mencoba melawan rasa kantuknya. Dia ingin bermain seperti burung-burung lain di siang hari. Aku pasti bisa bermain siang hari, hantu berusaha berkata. Dia mencoba terbang, tapi tubuhnya terasa lemas. Kupu-kupu dia terlihat menyenangkan. Hantu berkata dengan nada sedih. Dia melihat kupu-kupu itu dengan iri. Rasanya mustahil untuk bisa menikmati siang hari. Akhirnya hantu menyerah. Dia tidak bisa melawan kodratnya. Dia lebih baik tidur dan menunggu malam tiba. Kamu tim malam atau tim pagi? Anjing ini senang banget kalau lihat lumpur, narator berkata dengan ceria. Sepertinya ada sesuatu yang menarik di sana. Pure? Langsung nyebur tanpa ragu, narator exclaimed surprised. Ia berguling sampai kotor semua. Lumpur ada di mana-mana, katanya geli. Lihatlah wajahnya. Kotor tapi bahagia, kata narator dengan senang. Lari-lari dengan bangga, seperti habis menang lotre, the narrator said with humor. Ayo, siapa takut kotor, ajak narator. Like, face strength tea seru. Ikan kecil ini pengen banget jadi besar kayak paus. Aku akan berenang sejauh mungkin sampai aku menjadi besar seperti paus, kata ikan kecil dengan penuh semangat. Ikan kecil itu melihat seekor paus yang sangat besar. Tiba-tiba, sebuah kapal besar datang dan mengejar paus itu. Aku harus menghindar, paus berkata dengan cemas. Untung aku kecil, kalau tidak aku juga akan dikejar-kejar, kata ikan kecil. Ikan kecil itu bersyukur menjadi dirinya sendiri. Setuju nggak? Jadi diri sendiri itu terbaik. Kucing ini pengen banget jadi singa di kebun binatang. Milo berusaha keras dan mencoba mengaum. Ong, ia latihan mengaum tapi malah meong. Meong, singa meong, ujar monyet satu mengejek. Semua ngakak dengan suara yang menggelikan. Kenapa sedih, kucing kecil?
Tanya singa dengan suara lembut. Aku ingin menjadi singa sepertimu, tapi aku hanya bisa mengeong, jawab Milo dengan sedih. Jadilah dirimu sendiri, Milo. Setiap hewan istimewa dengan caranya sendiri. Singa berkata dengan bijaksana. Milo tersenyum. Dia mungkin tidak bisa mengaum seperti singa, tapi dia bangga menjadi kucing. Kalau kamu mau jadi hewan apa? Kata ini lomba lompat paling jauh, sang narator bersemangat. Di sebuah hutan yang hijau, hiduplah Koki, seekor katak yang bermimpi menjadi juara lompat. Aku pasti bisa, kata Koki dengan penuh percaya diri. Perlombaan dimulai. Narator berkata dengan bersemangat. Koki melompat sekuat tenaga. Tapi sayangnya ia kalah, narator said, sadly. Jangan sedih, Koki. Teman katak Sun encouraged. Kamu sudah berusaha yang terbaik. Teman katak dua added encouragingly. Teman-temannya memberikan semangat. Koki pun bangkit kembali. Aku akan coba lagi, Koki berkata dengan tekakat. Koki berlatih setiap hari tanpa menyerah diucap dengan semangat, dan akhirnya ia mengikuti perlombaan lagi. Kali ini lompatannya jauh lebih baik. Kuda ini belajar nari buat pesta padang rumput. Kiko mulai mencoba gerakan tari pertamanya. Dia mengangkat kaki. Kiko terdengar frustrasi. Aduh, Kiko terjatuh. Tapi dia tidak menyerah. Dia bangun dan mencoba lagi. Sedikit lebih baik, tapi masih perlu banyak latihan. Hari demi hari, Kiko terus berlatih. Jatuh bangun, semangatnya tak pernah padam. Tibalah hari pesta. Semua mata tertuju pada Kiko. Mulai menari. Dia tidak sempurna, tapi dia memberikan yang terbaik. Semua orang menyukiin. Kiko berhasil. Share bismath train, bejir itu seru. Burung pipit sombong. Burung kecil ini ngerasa paling hebat di langit. Tapi pas angin datang, ia hampir jatuh, begitu saja dengan suara penuh kekhawatiran. Untung burung elang nolong, the narrator said, relieved. Setuju, nggak ada yang lebih tinggi dari kerendahan hati. Tikus ini punya suara paling nyaring sehutan. The mouse sings loudly and off-key. Aduh, berisik sekali. Burung mengeluh. Suara apa itu? Kelinci bertanya. Tolong hentikan. Tupai memohon, tapi semua hewan malah tutup telinga. Kenapa tidak ada yang suka suaraku? Tikus bertanya dengan sedih. Sekarang coba ulangi nada ini. Do, re, mi. Burung hantu said patiently. Do, re, mi. Tikus repeated. Ia akhirnya belajar nada. The mouse sings a melodious song. Wah, suara yang indah. Isbord your zero na penuh tutukoin. Aku kaskeri karena merithur sa ang antrias. Strodo braids ngumentar. Sama sukai nyugu. Semut kecil ini, Anton namanya, sedang mencari makan. Tapi tanpa disadari dia tersesat. Ups, Anton salah jalan. Dia nyasar ke koloni lebah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Lebah satu bertanya dengan marah. Kamu pasti mata-mata. Lebah dua menduga dengan curiga. Anton sangat ketakutan. Dia hampir diserang oleh lebah-lebah itu. Tenang, ada apa ini? Lebah ratu bertanya dengan suara berwibawa. Ratu, semut ini masuk ke wilayah kita. Lebah satu melapor. Dia terlihat tersesat dan ketakutan. Biarkan dia pergi. Tunjukkan jalan keluar dari sarang kita. Lebah ratu berkata dengan bijaksana. Sungguh mengejutkan. Alih-alih menyerang, lebah ratu malah menolong Anton. Terima kasih, lebah. Terima kasih. Anton berkata dengan penuh rasa syukur. Lebah itu membantunya pulang. Anton sangat senang dan berjanji akan selalu mengingat kebaikan lebah. Anton akhirnya kembali ke rumah. Pengalaman ini, katanya gajah nggak pernah lupa. Tapi yang ini beda, kata narator dengan suara ceria. Gajah, kamu ingat hari ini hari apa? Tanya Miko dengan sedih. Hari Selasa atau Rabu? Aku lupa, jawab gajah dengan bingung. Hari ini ulang tahunku. Miko berkata sangat sedih. Miko tampak sangat kecewa. Gajah merasa bersalah. Ya ampun, aku benar-benar lupa. Gajah panicked. Gajah felt very guilty. He had to do something. Gajah memutuskan untuk membuat pesta kejutan untuk Miko dengan semangat. Kejutan, semua hewan berseru dengan riang. Wah, terima kasih gajah. Aku sangat senang. Miko berkata dengan bahagia. Maafkan aku sudah lupa, Miko. Selamat ulang tahun. Gajah mengucapkan dengan tulus. Miko sangat terharu dan memaafkan gajah. Pesta berjalan dengan meriah. Gajah belajar bahwa persahabatan lebih penting daripada ingatan yang sempurna. Komentar, kamu pernah lupa ulang tahun siapa? Seekor anak burung jatuh ke dalam kolam. Oh tidak, seekor katak melihat kejadian itu. Katak itu melompat untuk menyelamatkan anak burung. Katak berenang dengan cepat. Ia mendorong anak burung ke tepi kolam. Cip, cip. Anak burung bersyukur berteriak. Anak burung selamat. Semua hewan bertepuk tangan untuk sang katak. The narrator said happily. Quack, the frog said proudly. Katak itu telah menjadi pahlawan sungguhan. Like kalau kamu juga suka nolong orang lain. Ini Neil.
Dia adalah seekor kuda Nil kecil, dan ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kuda Nil lainnya. Nil takut air. Nil, kenapa kamu tidak berenang? Airnya sangat menyegarkan. Bangau bertanya dengan ramah. Aku tidak yakin. Aku sedikit takut. Nil menjawab dengan gugup. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Kita bisa mulai dengan kaki saja. Bangau said, trying to encourage Nil. Dengan sabar, Bangau membantu Nil beradaptasi dengan air. Langkah demi langkah, Nil mulai merasa lebih nyaman. Ini menyenangkan. Terima kasih Bangau, Nil berseru dengan gembira. Sama-sama Nil, aku tahu kamu bisa melakukannya. Bangau menjawab dengan bangga. Lihatlah Nil sekarang. Dia berani bermain air. Persahabatan memang bisa mengatasi rasa takut ya. Komentar, kamu juga pernah takut hal yang seharusnya mudah?